Kalau kami ini kan tatarannya itu penyelenggara pemerintah yang kita tuh mempunyai 3 tupoksi ya. Tupoksi kami adalah anggaran, kemudian pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan. Kita sudah melahirkan sebuah payung hukum ataupun perda, tetapi pelaksanaan teknis di lapangan itu adalah para pembantu bupati atau dalam hal ini OPD tentu beserta program-program di bawahnya. Kami juga punya fungsi pengawasan tentunya. Nah, keberhasilan sebuah program itu tidak bisa lepas dari pelaksanaan teknis di lapangan yang dijalankan oleh teman-teman OPD. Tapi saya sampaikan bahwa saya secara real punya bukti bahwa kami itu, DPRD itu adalah DPRD yang sangat harmonis hubungannya dengan pemerintah daerah. Saya 2019 dapat penghargaan dari Pak Menteri, Pak Cahyokumolo, bahwa saya dinilai ketua DPRD paling harmonis dengan bupati, karena beberapa kebijakan bupati yang sangat membumi itu tidak lepas dari peran kami di DPRD Kabupaten Kulon Progo. Nah, kalau saya nilai ya kebijakan kami sudah cukup baik. Kalau toh masih ada kekurangan ya wajar ya. Tentu kita harus selalu perbaikan, bahwa kan kami di dalam rapat kerja misalkan untuk Kabupaten Layak Anak, tentu mitra kerjanya adalah Dinas Sosial. Kita selalu bekerja sama dalam implementasinya di lapangan. Ya, misalkan bagaimana kemudian itu tadi yang saya sampaikan, penyaluran BPNT yang orientednya itu, meskipun ini tidak ada hubungannya secara khusus apa hubungannya antara BPNT dan juga KLA. Enggak, tapi orientednya bahwa kenapa kemudian ada BPNT, tentu kalau kemudian keluarga itu ditopang dari kebutuhan makannya yang bergizi, tentu tidak lepas juga karena harapannya adalah anak-anaknya ini tumbuh sehat gitu loh, terhindar dari stunting dan sebagainya. Nah, di dalam pelaksanaan program-program yang sudah kami keluarkan kebijakannya dari lembaga DPRD, peran DPRD dalam pengawasan saya kira sudah cukup baik. Jadi kita selain secara formal menggelar rapat-rapat kerja dengan mitra kerja tentang pelaksanaan sebuah program, tapi kita juga perbanyak ruang-ruang DPRD itu untuk bertemu dengan masyarakat, atau bisa dikatakan belusukannya kita, ataupun bertemunya dengan masyarakat umum, menggelar hearing, RDP, ataupun penjaringan aspirasi yang itu tidak harus melalui reses. Dari pertemuan ibu-ibu PKK, Dasawisma, kemudian juga pertemuan anak-anak muda, Karang Taruna dan sebagainya, ini ruang-ruang kita untuk mempertanyakan kepada warga apakah kebijakan yang sudah kita keluarkan itu kemudian implementasinya tepat di lapangan. Bagaimana pelaksanaannya di tataran bawah, apakah perda yang sudah kita hasilkan itu betul-betul bermanfaat, bagaimana implementasinya, sudahkah penegakan dilakukan oleh teman-teman OPD, sudahkah hak-hak warga kemudian juga terlindungi akibat aturan yang kita hasilkan. Itu ruang-ruang kita. Bahkan kita dalam fungsinya pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu fungsi kita terus memperbaharui sistem. Jadi kalau sekarang ada program sosialisasi evaluasi perda, besok kemudian bedah perda. Ini kita lakukan agar DPRD Kulon Progo, terutama perempuan-perempuannya, apabila kemudian kita menghasilkan sebuah perda yang berpihak kepada perempuan, contohnya kayak kemarin KLA, nah ini terimplementasi secara baik. Kita rajin mengevaluasi dan juga mensosialisasikan. Karena kalau kita kan tidak bisa mengevaluasi kalau kita belum mensosialisasikan, tentu kita mempertanyakan apakah perda ini sudah berjalan dengan baik. Dari hasil evaluasi, sosialisasi, kemudian kita nanti tindak lanjuti dengan bedah perda. Keluarlah sebuah rekomendasi DPRD, perda tentang ini yang dibutuhkan masyarakat yang harus segera dibahas. Atau aturan ini yang sudah memang secara aturan tahapan pembuatan perda usianya sudah harus direview, tapi belum direview, dan sementara ini berkaitan dengan kebutuhan real masyarakat. Nah, itu yang terus kita
Pak, kita benahi ya. Saya orang yang paling getol untuk bagaimana memberikan ruang-ruang teman-teman itu selalu berdialog, berdiskusi dengan warga. Kita gelar roadshow, kita tentang talk show dengan Mega Suara. Ini lebih mendekatkan. Ini lebih mendekatkan antara anggota dewan dengan pemerintah kalurahan. Jadi setiap komisi kita roadshow ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah. Kita menggelar talk show dengan Radio Mega Suara. Kita datangkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tidak lain adalah bagaimana agar kita lebih bisa menilai, mendengarkan suara hati warga, keluhan warga, agar kebijakan kita ke depan itu betul-betul sesuai kebutuhan warga. Jadi selama ini kadang kan baik DPRD maupun OPD ini kayaknya seolah-olah sok tahu gitu. Kita merencanakan sesuatu hal, oh ini teknisnya seperti ini, anggarannya yang dibutuhkan sekian-sekian. Tanpa kita kemudian tahu persis tentang kondisi real di lapangan itu kayak apa. Oh, sebetulnya yang butuhkan oleh warga itu jembatan yang ini loh, bukan yang diusulkan oleh saudara A. Jembatan ini yang kita nilai ini sebelum begitu prioritas tentang kondisi kerusakan, kemudian juga pemanfaat dan sebagainya. DPRD Kulon Progo saya dorong terus untuk lebih mendengarkan keluhan warga. Meskipun kita belum bisa memberikan yang terbaik. Kayak misalkan kemarin ya dengan aturan Kementerian Sosial terbaru saat ini yang penyaluran BPNT itu melalui kantor pos. Kita kemudian tindak lanjuti sampai kepada kementerian, menyampaikan kepada Sesdisen PNF ya, kepada Dijen PNF penanganan fakir miskin di sana bahwa yang di Kulon Progo itu kita sudah berdaya sekali penyaluran BPNT dan memang sesuai namanya BPNT, bantuan pangan non tunai, bukan diberikan secara tunai kemudian kita tidak bisa intervensi pengawasannya. Apakah bantuan itu kemudian digunakan untuk betul-betul memberi pangan atau memberi beras, memberi lauk, memberi sayur? Apakah tidak kemudian malah digunakan untuk beli pulsa, beli rokok, ya kan? Ataupun untuk jajan-jajan yang lainnya. Nah, inilah yang sebetulnya di tataran kami, baik Bupati maupun DPRD, kita sinergi untuk memberikan hal-hal program pemerintah pusat itu lebih bisa diterima oleh masyarakat itu secara baik dan tetap memberdayakan sekelilingnya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita terus membangun komunikasi dengan Bupati beserta jajarannya. Kita terus lebih peka mendengarkan aspirasi warga, keluhan warga, masukan warga. Hal yang paling menyenangkan bagi saya adalah saat saya itu dikritik tapi konstruktif, karena yang paling saya tidak sedih gitulah saat saya kemudian dikritik tapi membabi buta, tidak kemudian saya diberi masukan, artinya tidak konstruktif ya. Kritik yang konstruktif itu makanan yang paling lezat bagi saya pribadi, karena kemudian saya bisa membenahi apa kekurangan saya bisa lebih inovatif mungkin, saya lebih bisa strong ataupun dalam hal ini lebih giat lagi memperjuangkan, karena ternyata yang saya lakukan sekarang masih belum memenuhi keinginan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu. Perlakuan laki-laki dan perempuan di lingkungan DPRD ini sudah tidak ada bedanya. Kalau kita bicara dari konsolidasi organisasi DPRD Kulon Progo ya, atau struktur organisasi DPRD Kulon Progo, kita lihat sekarang ini, kemarin kita rolling alat kelengkapan dewan di 2,5 tahun jabatan kita. Ketua Badan Kehormatan ini dipegang oleh perempuan loh, Bu Dr. Anda Keksi Wuryaningsih. Artinya ini orang yang seseorang yang bisa menasihati ketua DPRD loh, ketua Badan Kehormatan ini perempuan. Kemudian ketua komisi, salah satu ketua komisi dari 4 komisi juga Bu Nur Eni Rahayu SE. Ini juga perempuan. Nah, kemudian di baik pembagian di badan anggaran, badan legislasi dan juga badan musyawarah,
semua kita sudah tidak lagi itu kita nafikan kemampuan perempuan gitu loh ya. Ini perempuan nggak mampu jadi ketua komisi, ini perempuan nggak mampu sebagai ketua badan, nggak. Sudah sangat merata. Pembagian di setiap pansus misalkan itu adalah salah satu alat DPRD ad hoc, bentukan ad hoc untuk menentukan sebuah kebijakan ya. Tidak jarang ketua pansusnya perempuan, wakilnya perempuan. Artinya kita sudah sangat aware gitu, sudah sangat terbiasa dengan tidak lagi apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, itu enggak. Jadi sudah sangat tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki, dan kita tidak menafikan kemampuan perempuan. Jadi kalau di DPRD itu ada 40 anggota dewan, itu perempuannya 8, memang baru 20% ya, 25%, karena dari 40 kemudian baru 8-nya itu adalah perempuan. Tapi kalau di kami, fraksi PDI Perjuangan, kita sudah 30%, karena dari 12 anggota fraksinya, 4 sendiri adalah perempuan. Dari 4 perempuan ini salah duanya itu saya sebagai Ketua DPRD, Bu Dr. Anda Keksi Wuryaningsih sebagai Ketua Badan Kehormatan. Sudah sangat kuat kalau di fraksi PDI Perjuangan. Jadi sudah sangat sudah sangat itu sesuai aturan, karena 30% diisi oleh perempuan, dan perempuannya tidak kemudian sekedar sebagai pewarna ya, sebagai pelengkap gitu loh, tetapi betul-betul kita sebagai pewarna, mewarnai sekali. Karena dari 4 itu pun kemudian menyebar. Bu Keksi di Badan Kehormatan, Bu Septi di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bu Ida di Badan Anggaran, saya sebagai ketua. Nah, ini demikian juga untuk di DPRD. Hanya memang kalau kita prosentasenya dari 40 anggota DPRD di Kabupaten Kulon Progo baru 8. Tapi kalau di fraksi PDI Perjuangan sudah 30%. Ya, kalau kita bicara media, bicara persepsi, ya kita ini kan di dunia politik ya, tentu hal-hal yang jauh dari kebenaran, fitnah ataupun bullying itu sudah sangat mewarnai di kehidupan kita. Kalau para pernah atau tidak pernah, ya saya mungkin saya ini orang yang apatis atau cuek terhadap pemberitaan ya, karena saya selalu mementingkan kerja real dan kerja nyata saya. Bahkan kalau dilihat medsos saya itu hampir belum pernah saya fungsikan medsos saya itu, karena memang dari dulu saya itu dinasihati oleh orang tua saya dan kakek saya itu bahwa kalau kamu kemudian dunia politik ini menjadi salah satu ladang ibadahmu, ya kamu tidak harus kemudian kayak kasarannya itu TP-TP atau kamu itu pencitraan gitu loh, bahwa hal-hal yang real yang harus kamu lakukan, karena orientednya adalah tidak hanya fidunia, tetapi orang tua saya mendidik saya keras sekali bahwa fidunia itu hal akhirah ya. Artinya saya selalu berpedoman ya EGP gitu loh, apa pendapat orang lain silahkan, yang penting saya tidak seperti itu, saya selalu bekerja terus untuk masyarakat, saya lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau bicara pernahkah ibu kemudian dibully ataupun difitnah ataupun ya karena perempuan, ya pasti pernah lah, pasti pernah, apalagi saat kita misalkan merebutkan sebuah positioning ketua DPRD nanti diberitakan bahwa apakah dia mampu sebagai ketua DPRD. Saya pernah juga waktu itu ditanya, bahkan yang menanyakan waktu itu adalah Pak Bupati Kulon Progo yang saat menjabat waktu itu di 2014 ya, Pak Astowardoyo saya sebut saja. Bicara sapaan beliau, kalau sama saya kan sapaan sahabatnya itu
Mbak Tiwu gitu loh. Mbak Tiwu, bagaimana kalau nanti kemudian tidak terpilih atau tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP sebagai ketua DPRD? Karena waktu itu yang 2014 yang dicalonkan adalah 3 ya. Saya bilang, loh kalau saya itu tidak dapat rekomendasi berarti partai itu belum percaya sama saya. Saya lebih baik dari jadi anggota tapi kapasitas saya ketua daripada saya jadi ketua tapi kapasitas saya anggota. Saya kan juga akan malu bahkan merasa tidak bermanfaat apabila kemudian saya menjabat ketua DPRD tidak ada perkembangannya di lembaga DPRD ataupun di Kulon Progo secara makro gitu loh. Tapi kalau hari ini boleh silakan kemudian diurai secara detail ya apa prestasi yang sudah dibangun oleh DPRD Kulon Progo tatkala saya menjabat dari 2014 dari tanggal 22 September 2014 sebagai ketua DPRD sampai sekarang. Apakah yang dihasilkan produk hukum yang dihasilkan apa prestasi meskipun kami kerja-kerja kolegial tidak seperti bupati, wakil bupati yang itu bisa diukur ya, dapat penghargaan seperti ini. Kalau kami ini kan kolegial, tapi juga ada penghargaan bahkan yang kemarin yang belum begitu lama adalah dari kami termasuk DPRD terinformatif di DIY ini. Artinya dari laporan tentang LHKPN, dari beberapa program yang harus di-input ataupun dinikmati ataupun diakses oleh warga itu saya dinilai paling terbuka dan ini dapat penghargaan secara real. Nah ini kan prestasi-prestasi yang real tidak sekedar gombalan yang itu akan bisa saya gunakan untuk menepis tatkala orang kemudian membuli saya, memfitnah saya atau memojokkan saya atau kemudian bahkan tidak percaya dengan kemampuan saya. Kami selalu kalau misalkan pergi ke daerah lain atau sedang mengadakan studi referensi ke OPD atau apa, banyak sekali loh menilai kepada DPRD Kulon Progo. Wah, DPRD Kulon Progo berbeda ya. Artinya semangat untuk belajar itu luar biasa berbeda dengan yang lain. Atau bahkan kalau saat kita mengadakan bimbingan teknis, PPSDM kementerian maupun PPSDM di daerah istimewa Yogyakarta selalu menyatakan mengapresiasi saya karena saat bimbingan teknis mungkin anggota DPRD yang paling aktif dari 40 anggota yang mengikuti sekian karena memang di sini itu sudah tumbuh budaya belajar bahwa kita itu selalu mengupdate aturan atas bagaimana implementasinya di bawah. Kalau kita tidak tahu ya sudah kita ketinggalan sendiri. Lagi kalau dikatakan pernahkah? Pasti pernah. Pasti pernah lah ya. Baik di sosial media ataupun di real di masyarakat. Karena ya kita tentu apalagi saya seorang ketua DPRD, ranah saya politis tentu sangat sangat potensi untuk dipolitisir gitu loh. Baik juga dikatakan tidak baik, tapi kalau menurut saya kembali kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kita itu mampu, kita itu bersemangat untuk membela rakyat, dan bagaimana kita itu serius betul untuk menghikmati ketugasan saya. Karena tidak semua anggota DPRD di wilayah antero Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang kemudian menghikmati ketugasannya bahwa beliau-beliau ini adalah wakil rakyat yang memang harus maka mendengarkan aspirasi dan berjuang keras untuk mengadvokasi aspirasi tersebut. Saya mengucapkan selamat Hari Perempuan Dunia di tahun 2022 ini. Saya berharap perempuan-perempuan di dunia ini ke depan betul-betul menjadi seorang sosok perempuan yang kuat, yang kita itu dalam hidup selalu diwarnai spiritual dan spiritualitas gitu loh ya. Jadi kita itu harus membentengi diri kita sendiri itu baik dengan spirit maupun spiritualitas. Jadi kalau kita itu sudah semangat dan kita itu ya sesuai keyakinan dan agama kita apapun itu menjalankan dengan baik. Kalau saya karena muslim tentu menjalankan syariah agama saya.
dan kita itu juga bisa mampu sebagai manusia seutuhnya, baik ketugasan di dalam keluarga, di karir maupun di masyarakat, yaitulah perempuan sejati menurut saya. Jadi sekali lagi selamat Hari Perempuan Dunia. Mari sebagai perempuan terus berjuang sebagai perempuan yang sejati, peran-peran kita sesuai dengan apapun kita. Jadi tugas kita itu sebagai apapun ya. Sebagai ibu rumah tangga pun juga harus kuat, sebagai wanita karir apalagi. Jadi tidak usah kita itu satu sama lain, Anda berperan sebagai apa? Loh, saya cuma anggota, saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Justru ibu rumah tangga yang biasa inilah perempuan sejati ya, yang akan mampu menegakkan negara ini dengan mampu mendidik putra-putrinya sebagai putra-putri yang cerdas, putra-putri yang soleh-solehah, putra-putri yang mampu sebagai harapan bangsa ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.